Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 48, Inna waha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi wa qad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tausiah edisi Senin 15 Maret 2021, kami akan menyampaikan tausiah dengan judul 5 dosa yang menghabis pahala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Setiap orang bisa memaksimalkan hidupnya untuk mendapatkan pahala dan kebaikan, namun belum tentu bisa menjaga tabungan pahala yang ia hasilkan agar tetap awet dan berkembang. Betapa banyak orang yang beramal, melakukan amal-amal soleh, namun betapa banyak juga yang pahala amalannya tersebut terhapus seketika karena adanya sebab dan problem yang masih terpatri dalam diri manusia. Melansir dari mantrasukabumi.com, dengan sedikit perubahan, setidaknya ada 5 dosa yang menghapus pahala. Yang pertama adalah musyrik. Musyrik adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan apapun. Musyrik ini merupakan kebalikan dari ajaran ketauhidan, sedangkan tauhid sendiri memiliki arti mengesahkan Allah. Perlu hati-hati, perbuatan musyrik ini bisa menghapus pahala kebaikan yang telah diperbuat sebanyak apapun, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 8, yang artinya, itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amal yang telah mereka kerjakan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua adalah riya. Riya adalah kegiatan memperlihatkan ibadah dengan maksud dan tujuan dilihat manusia dan mengharapkan pujian atas apa yang diperlihatkannya. Itu riya dalam ibadah. Sebagaimana hadis Ahmad bin Umayyah, Rasul menyatakan bahwa riya itu merupakan syirik kecil, seperti orang yang berdiri sholat lalu memperindah sholatnya demi dilihat dan dipuji oleh orang-orang yang melihatnya. Yang ketiga adalah mengungkit pemberian. Mengungkit kebaikan seperti mengungkit pemberian kita kepada orang lain, sehingga hal ini memperlihatkan bahwa kita orang yang paling baik, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 264, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Yang keempat, meninggalkan sholat asyar. Sholat asyar yaitu perintah Allah yang diwajibkan kepada setiap umatnya. Jika seseorang meninggalkan sholat, maka Allah akan berikan ganjaran atas apa yang ia lakukan. Pada hari itu, setiap sholat yang 5 waktu
kita tinggalkan itu akan berimbas buruk kepada pahala kita, sehingga akan menghilangkan pahala kita. Begitu juga sholat asyar. Siapa yang meninggalkan sholat asyar dengan sengaja hingga habis waktunya, maka amalnya akan gugur, dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang kelima adalah maksiat dikala sendiri. Ada seseorang yang ketika di hadapan orang banyak terlihat alim dan soleh, namun dikala sedang sendirian atau pada saat sepi, ia menjadi orang yang menerjang larangan Allah. Sebagaimana dijelaskan hadis, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami dan jelaskanlah tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian mengerjakannya, tetapi mereka adalah kaum yang jika menyepi tidak ada orang lain yang melihatnya dengan apa-apa yang dia haramkan Allah, maka mereka terus segera melanggarnya. Hadis riwayat Ibnu Majah 4245 sahih. Itulah 5 hal yang perlu kita perhatikan agar kita semua terhindar dari dosa yang menghapus pahala, sehingga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Sekian, terima kasih. Aku li qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.